Tentang asistensi perencanaan asesmen ini, ya teman-teman. Kita mengundang para pengawas, tapi karena para pengawas ini masih ke kantor sebentar, maka ruang ini kita gunakan mungkin hanya sekitar 30 menit. Jadi teman-teman, hari ini kita mulai dengan asistensi perencanaan asesmen. Jadi asistensi itu teman-teman adalah pendampingan. Jadi bentuk kegiatannya adalah hal-hal yang perlu kita inginkan didampingi oleh para pengawas tersebut. Nah, sehubungan dengan kita berada pada kurikulum merdeka, jadi teman-teman bukan hanya guru kelas 12 kelas 10 yang berkepentingan di sini, tetapi kami buka ruang juga buat teman-teman guru kelas 11 dan 12. Beliau akan mendampingi mata pelajaran biologi dan mata pelajaran lainnya yang berkesesuaian dengan beliau. Nanti teman-teman seluruhnya, apakah itu teman-teman kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, akan didampingi oleh Pak Risman. Jadi bukan hanya kelas 10 saja, meskipun secara fokus kita akan lebih detail mendampingi teman-teman di kelas 10. Tapi kelas 11 dan kelas 12 sama-sama di situ. Mengapa? Karena kelas 11 dan 12 tahun depan akan juga mengalami hal yang sama dengan kelas 10, demikian juga kelas 12. Waktu 2 hari itu bagi teman-teman kelas 10 memperbaiki apakah format nilainya, apakah rubrik penilaiannya, bagaimana nanti berhadapan dan menuangkannya dalam rapor, itu dibenah gitu ya teman-teman ya, dibenah supaya teman-teman sudah ada gambaran nanti kalau rapor di semester 1 ini kelas 10 bagaimana cara mengakumulasikan dari nilai-nilai formatif, sumatif, kemudian menjadi nilai rapor. Itu yang pertama bagi kelas 10 ya. Kemudian teman-teman, kita kan akan semester juga, kelas 10 juga akan semester. Ini juga nanti akan dijelaskan oleh pengawas pendamping bentuk apakah masih menggunakan objektif atau hanya perlu menggunakan asesmen yang berhubungan dengan rubrik penilaian sesuai dengan TP-TP yang penting, yang memiliki kerumitan dan prasyarat bagi semester yang berikutnya atau seperti apa. Nanti ini akan dijelaskan oleh tim asistensi kepada teman-teman. Oleh karena itu bagi teman-teman bukan bukan pemberian materi, maka teman-teman bertanya lepas. Nah, itu untuk kelas 10 ya teman-teman ya. Jadi bertanyalah teman-teman sebanyak-banyaknya, karena para pengawas yang kami undang ini adalah para pengawas yang sudah mendampingi sekolah penggerak. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang realistik yang perlu mereka ibaskan dan kita tanyakan kepada mereka. Itu pertama untuk kelas 10. Bagi kelas 11 dan 12, setelah teman-teman selesai dengan tim asistensinya masing-masing, maka teman-teman mulai membuat kisi-kisi soal semester untuk masing-masing mata pelajaran. Karena nanti kita akan banyak kegiatan, maka teman-teman tidak memiliki waktu lagi untuk menyusun kisi. Dengan kelasnya itu nanti di bulan November bertepatan dengan P5 proyek ketiga untuk kelas 10. Itu untuk kelas 11 ya teman-teman. Terus untuk kelas 12 setelah selesai dengan tim asistennya masing-masing, asistensinya masing-masing, maka teman-teman kelas 12 menyusun kisi-kisi semester dan soal semester ya. Kemudian menyusun instrumen instrumen penilaian praktek untuk kelas 12 yang insya Allah
kita mulai dengan praktek semester dan praktek ujian sekolah. Kita mulai pada bulan Januari bertepatan dengan kelas 10 melakukan P5 proyek kedua. Pemilihan ketua OSIS, LDK untuk pengurus OSIS, kemudian ada kegiatan workshop narkoba yang dilaksanakan oleh teman-teman BK yang magang. Kemudian juga ada kegiatan pertemuan dengan orang tua siswa kelas 12 ya teman-teman. Kemudian kegiatan apa lagi ya? Talent show untuk proyek P5 tanggal 29. Jadi ini teman-teman kegiatan kita di bulan Oktober ini. Kemudian teman-teman, karena kemarin juga saya sudah bertemu dengan teman-teman seluruh wali kelas, menyepakati bahwa pada hari Senin itu kita melakukan peringatan Maulid Nabi. Ya, itu teknisnya teman-teman wali kelas sudah tahu, dilaksanakan di kelas masing-masing secara tradisional, secara nasional, itu sudah diketahui. Dulu teman-teman, mari kita beri kesempatan dulu kepada Bapak pengawas untuk menjelaskan apa yang akan dijalani hari ini. Teman-teman juga Pak sudah ada ada materi lagi ya Pak. Pembacaan dan penilaian dari BSKP itu BSKP. Iya, sudah mereka tahu ini, tapi saya minta tolong untuk mungkin orang Peruli, orang tahu bagaimana, gitu kan? Jadi mata pelajaran yang saya mau bimbingannya itu satu-satu, begitu misalnya ini kelompok apa begini. Jadi ini kan Pak asistensi, gitu kan? Pengawas kita, pengawas bina di sini teman-teman. Mungkin mohon 1-2 kata Pak sebagai pengantar teman-teman. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati teman saya Pak Iskandar, pengawas di Kora Provinsi Gorontalo. Kebetulan beliau adalah bidang studi kimia. Yang saya hormati teman-teman guru, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sampai dengan selesainya pekerjaan kita hari ini, yaitu tentang apa yang kita kerjakan sehubungan dengan asesmen. Mulai dari awal sampai ada pada rapor. Kegiatan apa yang awal kita lakukan? Kita mengenal kemarin ada di asesmen itu ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Ini kita kenal awal-awalnya bersama teknis pelaksanaannya. Ternyata di kurikulum Merdeka ini berbeda sedikit, karena pada awalnya kalau kita mengenal formatif itu ada ulangan harian yang nilainya diperhitungkan di nilai akhir semester. Nah, di kurikulum Merdeka ini nilai formatif itu tidak merupakan nilai yang ditambahkan di nilai sumatif dan menjadi nilai semester, tetapi nilai formatif itu adalah nilai untuk perbaikan, terutama perbaikan oleh peserta didik dan perbaikan oleh pendidik. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan nilai formatif ini di kurikulum Merdeka, kita mengenal juga adanya asesmen diagnostik non kognitif dan semua, terutama di asesmen non kognitif, yaitu bagaimana Bapak Ibu melayani dalam pembelajaran sementara setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Maka oleh sebab itu kita harus
mengetahui dan harus melakukan evaluasi awal atau asesmen awal. Melakukan itu semua yaitu tes awal yang dulu kita mengenal, tapi bukan itu maksudnya, mengenal adanya pretest. Kalau pretest itu materi yang diajarkan adalah yang tes yang diberikan adalah materinya materi-materi yang sebentar kita ajarkan, itu yang pretest. Tetapi berbeda dengan asesmen diagnostik kognitif, itu adalah mengetahui pengetahuan dasar daripada peserta didik. Ada yang memiliki kemampuan penuh, ada memiliki kemampuan sebagian, dan ada yang tidak memiliki kemampuan. Nah, yang memiliki kemampuan perlakuan apa yang kita berikan, dan yang memiliki kemampuan sebagian apa yang dilakukan, dan yang tidak memiliki kemampuan apa yang kita lakukan. Dan itu ibu bapak sudah melakukan dan sudah ada nilai-nilainya atau format-formatnya sama ibu bapak guru. Jadi ini juga saya informasikan ke Pak Is, seolah ini teman-teman guru sudah melakukan itu. Jadi sudah dua yang sudah dilakukan oleh guru melalui guru BK, yaitu tentang tes asesmen diagnostik non kognitif. Hanya saja di asesmen ini harus kita hati-hati di dalam melaksanakan asesmen itu, karena asesmen ini sesungguhnya dilaksanakan oleh guru hanya sekali dalam seumur hidupnya. Jika tesnya itu benar-benar valid, benar-benar reliable, dapat dipercaya, maka hanya sekali saja kita melakukan tes diagnostik non kognitif itu tentang misalnya gaya belajar. Begitu kita melakukan gaya belajar, tes gaya belajar, maka itulah yang nanti akan dimiliki oleh peserta didik itu. Lalu kemudian jika tes yang kita berikan tidak valid, tidak reliable, maka tidak dapat mengukur kemampuan dasar daripada peserta didik tentang gaya belajarnya. Terakhir tentang pelaksanaan kegiatan formatif dan sumatif. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau formatif itu oleh peserta didik, maka dengan tes formatif ini kita akan mengetahui apa kelemahan daripada peserta didik dan apa kelemahan dari guru sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Itu tes formatif. Jadi setelah kita melakukan penilaian atau melakukan tes formatif, ada nanti teknik-tekniknya, bagaimana melaksanakannya. Yang pasti bahwa tes formatif itu adalah untuk mengukur sejauh mana proses pembelajaran yang kita laksanakan. Lalu yang sumatif, ada sumatif itu yang kita laksanakan setiap tujuan pembelajaran. Tapi bukan berarti juga misalnya ada 24 TP, lalu kita juga 24 kali melaksanakan sumatif. Boleh digabungkan. Karena jangan sampai justru jabat bikin sumatif terus yang setiap mengajar ini. Maka oleh sebab itu di satu materi kan ada beberapa tujuan, beberapa TP. Nah, kumpul itu TP, tetapi nilainya dikembalikan di TP masing-masing. Misalnya ada satu topik pembelajaran, ada di sana beberapa TP. Lalu kita laksanakan penilaian sumatifnya. Kita bisa lakukan 3 TP kita laksanakan satu kali, dan nilainya kita kembalikan ke TP masing-masing. Lalu kemudian di TP itu sendiri, bila kalau soal malam ini di TP itu sendiri mengaduk terus ya. Tujuan pembelajaran ini dibahas sih, ada kasegeran dibahas di situ. Karena orang PA itu mau mati lampu. Kita buat format-formatnya sama ibu bapak sudah ada Pak Iskandar sama teman-teman guru ini. Tetapi jangan lupa setiap kita membuat satu format nilai, misalnya TP1, TP1-nya itu secara ringkatnya apa gitu.
Jadi mesti menulis itu di atasnya Ada TP1. deskripsi. Misalnya materinya apa, TP-nya apa, tadi materinya apa gitu. Nah, ada itu sama teman-teman guru. Lalu kemudian apakah di setiap TP itu apakah kita melaksanakan secara tes tertulis atau tes lisan? Nah, itu dapat dilihat juga di program yang Ibu Bapak buat. Dan boleh juga dibuatkan 2 kolom atau 1 kolom saja. Yang pentingnya di TP ini Ibu Bapak melaksanakan secara tertulis, di TP ini melaksanakan secara lisan misalnya. Atau mungkin juga ada satu TP yang penyampaiannya tidak lewat proses pembelajaran secara teori tetapi melalui praktek. Nah, dan ini sangat membantu sekali teman-teman Ibu Bapak, sehingga di secara akumulasi nanti nilai sumatif itu nanti akan ditambahkan sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan diambil rata-ratanya. Lalu kemudian ada juga tes sumatif akhir semester. Nah, sumatif akhir semester secara sendiri itu apa dilakukan secara tertulis juga maupun tidak tertulis, dan itu secara berdiri sendiri. Lalu kemudian jumlah rata-rata dari sumatif 1, sumatif 2 dan seterusnya itu dibuatkan rata-ratanya, kemudian ditambahkan dengan nilai sumatif akhir semester. Pertanyaannya, apakah dibuatkan satu bobot yang sama atau kita buatkan bobot yang berbeda? Nah, kalau dia bobot yang sama, berarti di rata-rata sumatif bobotnya 1 dan di akhir semester sumatif akhir semester bobotnya 1. Itu kalau sama. Jadi nanti misalnya 75 di rata-rata sumatif 75 dan nilai akhir sumatif 75, maka rata-ratanya juga nilai 75. Ketika kita ingin buat komitmen tersendiri melalui rapat dewan guru, kita mau ambil, kita buatkan bobot sendiri-sendiri, boleh. Lalu kemudian tentang bagaimana kita melaksanakan deskripsi lainnya di dalam penilaian itu. Nah, sudah tentunya di pedoman asesmen itu, di pedoman pembelajaran dan asesmen itu jelas sekali situ rubriknya, contoh-contohnya. Nanti sebentar di pendampingan, di asistensi dengan teman-teman Ibu Bapak nanti kita akan bersama. Mudah-mudahan melalui asistensi ini tidak ada lagi masalah untuk kita di dalam melaksanakan asesmen, yaitu tentunya kita yang pelaksana kurikulum Merdeka. Dan kebetulan kami Pak Iskandar melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Iya, Mandiri Berubah. Dan Bu Esther mungkin Saya kira 18-19 sekolah apa penggerak belum. 18-19 kita diundang lagi Pak Isya. Iya. Hari Selasa Rabu. Selasa Rabu. Hari Sabtu. Itu bahas ini. Bahas ini tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah ada sama Ibu Bapak di perancangan Ibu Bapak nanti akan kita akan asistensikan bahwa bagaimana nanti ini sebenarnya format-format sudah ada, mereka sudah tahu Pak Is. Nah, cuma perlu saya sampaikan, mari untuk sementara kita berpedoman pada pedoman pembelajaran dan asesmen pendidikan. BSKP. Jadi itu pedoman kita yang pertama. Jadi kita akan melaksanakan nanti yang kami akan periksa sebentar, mana asesmen diagnostik non kognitif, mana nilai-nilainya, apa semua. Lalu tetap tanya-tanyanya bagaimana? Tanya-tanya adalah kan ada peserta didik itu yang menerima pembelajarannya itu melalui telinga. Coba antum baca kabar saya, kita dengar. Nah, ini orang belajar melalui telinga ini. Audio. Nah, baca saja kita dengar. Ada yang paham itu.
Tetapi ada juga peserta didik itu dan termasuk kita, mana nanti kita baca. Nah, berarti si visio ini nanti dia lihat dulu baru dia bisa akan paham. Nah, tetapi ada juga peserta didik kita, dia paham, nanti dia ikut di dalamnya, dia bekerja. Nah, misalnya kimia. Misalnya dia ingin berbuat sesuatu, dia tidak berpatokan pada apa yang sudah ada, tetapi misalnya memasak makanan, dia rasa-rasa sendiri, tidak berpatokan pada pedoman yang sudah ada, ini sekian gram, ini sekian gram, ini sekian, kan ada cara masak kita kan ada menu-menunya yang sudah ada, isi kinestetis, rasa dia rasa. Nah, oh kurang garam, ternyata garam yang kurang atau terlalu pedas. Nah, ini orang kinestesis nanti dia merasakan sendiri baru dia akan paham. Nah, ini mudah-mudahan di pembelajaran secara berdiferensiasi ini teman-teman guru sudah akan tertarik dan mungkin akan tahu pembelajaran yang kita berikan itu memang kena sama anak-anak. Dan ini kita sudah beberapa minggu ini, sudah beberapa bulan ini kita sudah belajar. Mudah-mudahan dengan tes gaya belajar yang sudah diberikan ini benar-benar membantu ibu bapak dalam pelaksanaan pembelajaran. Demikian pula untuk yang tes diagnostik kognitif. Ya. Kemarin di beberapa sekolah yang kami sudah kunjungi Pak Is, ternyata di tes yang dibuat oleh guru itu benar dan yang betul, validitasnya betul juga, karena dapat buku yang pintar itu tidak pintar. Ternyata yang memperkirakan anak-anak yang pintar, ternyata juga dia memiliki kemampuan penuh, memang pintar. Yang sebagian juga yang memang tidak tertarik belajar apa semua, memang seperti itu juga hasilnya. Nah, kalau itu berarti tes kognitif yang ibu bapak kembangkan sudah benar-benar valid dan reliable, artinya dapat dipercaya. Maka oleh sebab itu melalui kesempatan ini mudah-mudahan sebentar di asistensi ini terus terang kami tidak menilai ibu bapak, cuma kita ingin melihat celah-celah di mana lagi yang perlu kita kembangkan, di mana lagi yang perlu kita tambah-tambahkan. Oke, saya kira itu sesingkat ini sebagai pengantar saya. Insya Allah kita sampai jam 5 sore Pak Is. Jam 5. Kalau penampilannya sampai jam 6, saya juga bisa jam. Oke Bu Bapak, berikutnya saya undang Pak Is, mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan dari saya. Terus Pak Is. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA 1 Telaga, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA 1 Telaga, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf dan guru yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di SMA 1 Telaga dalam rangka upaya memahami implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan di SMA 1 Telaga sebagai mandiri berubah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarganya, insya Allah kita yang hadir di tempat ini beroleh syafaat yaumil akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kalau kita bicara terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, khususnya harapan dari SMA Telaga adalah terkait dengan asesmen. Dan memang asesmen ini adalah suatu kegiatan sebagai muara dari seluruh proses pembelajaran. Dan memang agak ribet, baik K13 maupun kurikulum Merdeka ini memang sama-sama kita pahami bahwa kalau bicara asesmen ini memang kita sampaikan bahwa kita melakukan sesuatu tentunya harus ada regulasi yang memandu kita. Kalau kita tidak menggunakan regulasi nanti
ada yang ikut di Surabaya, di PowerPoint mungkin agak beda dengan yang ikut di Makassar. Sehingga narasumber dari berbagai daerah bisa berbeda-beda, sehingga kita di lapangan memang agak kesulitan ya. Kita bingung mau memakai yang mana. Di Putristek tentang standar penilaian nomor 21 tahun 2022 itu perlu Bapak Ibu selaku guru harus membacanya atau mendalaminya. Yang kedua adalah panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (Deskap), Kementerian Menristek. Ya. Sekolah Binaan SMA Muhammadiyah sudah tahun kedua ini. Cuman masih perlu kita bahas lagi. Asesmen formatif itu tadi sudah disampaikan bahwa nilainya tidak dimasukkan dalam perhitungan masuk di nilai rapor. Betul, itu sesuai dengan panduan seperti itu. Cuman perlu kita angkat adalah deskripsi. Jadi setiap guru harus tahu bahwa siswa saya ini masih lemah di bagian mana, sudah mampu di bagian mana. Nah, itu yang perlu. Karena deskripsi yang mampu dan belum mampu itu akan masuk di rapornya. Sehingga setiap siswa komentar deskripsinya, misalnya nilai sumatifnya sudah ada misal 80. Tapi komentarnya masih kurang di bagian mana, sudah mampu di bagian mana. Nah, sehingga memang idealnya deskripsi itu diserahkan ke masing-masing guru. Tapi pada akhirnya yang kalau sudah masuk di rapor, kalau kita mau serahkan masing-masing guru jadi ribet. Maka disarankan mungkin dari wakil kurikulum atau tim sudah membuat suatu aplikasi panduannya, sehingga tapi guru sudah bisa memahami, oh kalau siswa saya ini si A ini saya akan klik di bagian A, maka muncul komentarnya lain. Saya klik di bagian B, munculnya lain. Jangan begitu. Itu yang cuman Bapak Ibu, asesmen formatif itu sangat penting karena untuk perbaikan proses. Sumatif itu kan nanti di akhir. Jadi prosesnya perlu kita kuatkan. Sehingga insya Allah dengan prosesnya yang bagus, maka sumatifnya bisa menjadi hasil yang maksimal. Tadi disampaikan formatif itu bisa dilakukan di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran mulai ya, dikenal dengan diagnostik. Kemudian formatif juga bisa dilakukan selama proses pembelajaran. Sampai contoh, misalnya setelah kita menjelaskan bla bla bla, ada satu contoh soal. Siapa bisa mengerjakan contoh soal ini? Formatif. Formatif. Bukan nanti di tes tertulis, bisa kita observasi, wawancara, teknik-teknik kan berbagai macam. Nah, dan diharapkan dalam penilaian atau asesmen ini kita gunakan berbagai macam teknik penilaian, jangan cuma satu. Kemudian bisa dilakukan pada akhir pembelajaran. Beberapa menit sebelum selesai pembelajaran, anak-anak ada satu tugas kita kerjakan sama-sama atau ini formatif. Sehingga pada akhirnya nanti kita lihat hasil formatif itu kita buat refleksi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kemudian sumatif itu dilaksanakan setelah selesai 1 TP boleh atau 1 unit pembelajaran. Misalnya 1 modul, 1 unit. Satu modul itu 1 unit atau 1 materi, ada 2 atau 3 TP, boleh kita gabung dengan tes sumatif. Nilai sumatif itu seperti angka yang ini atau kuantitas itu kita ambil, itu akan masuk ke sumatif 1. Itu akan masuk di raporna sumatif 2, 3 rata-rata. Kemudian bisa dilakukan pada pertengahan, asesmen sumatif di pertengahan semester. Dikatakan di panduan itu bisa dilakukan, bisa juga tidak, tergantung dari guru mata pelajaran atau satuan pendidikan. Kemudian sumatif akhir semester bisa dilakukan, bisa juga tidak.
tergantung dari guru MAPE atau satuan pendidikan. Itu sudah kebijakan ke dalam. Kemudian Bapak Ibu, di sumatif ini tadi dikatakan bisa bobotnya sama. Sumatifnya kita gunakan sumatif akhir semester. Sumatif per TP tadi atau setiap sumatif 1, 2, 3 bobotnya kalau sama dengan akhir semester, maka jumlah semua baru rata-rata. Tapi kalau misalnya bobotnya berbeda, misalnya bobot yang sumatif biasa misalnya 60%, bobot di sumatif akhir semester 40%, maka rata-rata sumatif di awal itu dikalikan 60, baru yang akhir atau akhir semester kalikan 40. Masalah bobot. Jadi yang perlu kita pahami juga adalah kriteria ketuntasan KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Itu kalau kita lihat panduan itu ada berapa alternatif. Bisa dalam bentuk rubrik, bisa dalam bentuk rentang nilai. Jadi itu tergantung dari sekolah. Cuma saya perlu konfirmasi sini bahwa memang sesuai di ketentuan dari kementerian itu untuk mandiri itu kita gunakan dari kementerian kan modulnya, ATP-nya juga dari kementerian. Nah, sehingga saya di sekolah saya juga berapa SMA 1 Ilmu dan SMA Bangun Meme juga seperti itu. Jadi masing-masing mata pelajaran berbeda-beda. Karena mereka menggunakan kimia dari ini. Nah, saya ini konfirmasi apakah di sini disuruh buat sama atau masing-masing berbeda-beda juga. Nah, sehingga kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran tadi itu juga berbeda-beda. Jangan kan berbeda antara mata pelajaran. Tujuan pertama dan tujuan kedua juga bisa berbeda. Misalnya tujuan pertama kan materinya mudah, maka KKTP-nya misalnya antara 60 sampai 80 misalnya ketuntas. Tapi karena materi yang tujuan yang kedua mungkin sukar, maka DP ketuntasan cuma sekitar 50-60. Nah, itu tergantung dari, dan contoh di panduan itu jelas. Nah, itu yang perlu kita sepakati. Kita ambil alternatif yang mana, pakai rubrik atau pakai rentang. Nah, sehingga kalau pakai rubrik itu kan sampai contoh misalnya seperti ini, kita gunakan saja rapor pendidikan. Perlu bimbingan khusus, itu berarti antara 0 sampai 50 misalnya, perlu bimbingan khusus. Kemudian dasar 51 sampai 60, itu masih dasar dia. Kemudian yang berikut adalah tahap ketiga adalah cakap 61 sampai 80 misalnya. Dan tingkat terakhir adalah mahir 81 sampai 100. Itu di panduan jelas sekali. Nah, tinggal Bapak Ibu gunakan yang mana, sehingga sebentar nanti kita melihat bahwa si ini belum tuntas dalam mata pelajaran kimia misalnya, si A belum tuntas, si B sudah tuntas. Nah, dan yang sudah tuntas dan belum tuntas kan dia komentar di deskripsi kan beda-beda. Nah itu. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu kita cermati. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah baca di panduan penilaian pembelajaran dan penilaian pendidikan. Insya Allah sebentar mungkin kita amati ya di mata pelajaran masing-masing, sehingga hal-hal yang mungkin perlu kita benahi bersama, insya Allah bisa jadi maksimal Ya. program assessment ini sehingga tidak merugikan peserta didik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bu Bapak masih ada saya tambahkan sedikit di tadi di KKTP. Jadi kita tidak mengenal lagi seperti di K13, yaitu KKM, misalnya KKM-nya 75. Di kurikulum Merdeka tidak lagi seperti itu. Dia berbentuk dalam nilai interval. Nah, karena di K13 kita merujuk pada angka total. Misalnya KKM kita adalah 80. Maka mutlak ya. Maka di kurikulum Merdeka ini kita tidak mengenal lagi itu. Maka oleh sebab itu KKTP kita tidak dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk interval atau dalam bentuk deskripsi. Dalam bentuk deskripsi ini nanti kita bawa lagi ke deskripsi daripada setiap penilaian. Nanti terbawa terus itu. Sehingga kalaupun misalnya kita ada tambahan-tambahan di KTTP itu, nanti misalnya di kriteria kita ambil, tadi sudah jelaskan kriteria kan nanti berbeda-beda di setiap sekolah. Tetapi di SMA Talaga jangan berbeda-beda setiap guru. Kita harus sama situ. Sebagai contoh, ada intervalnya kita buat, misalnya 0,50, baru 51, 60, ya toh? 61, 80, 81, 100. Nah, berarti kalau 61 itu sudah tuntas. Nah, apa yang dilakukan oleh guru di setiap interval ini? 0,50 ibu bapak mengulang mengajar. Semua materi itu diperbaiki. Ya, semua materi itu diperbaiki. Artinya kita tidak berhasil mengajar di materi itu. Mungkin model atau metodenya kita ganti. Dan kita tidak berhasil karena semua materi harus kita perbaiki. Di 0,50, 51 sampai 60 mungkin kita lakukan perbaikan hanya di bagian-bagian tertentu. Nah, ini peranan tutor sebaya juga kan. Tadi kita kan sudah memiliki siswa yang paham penuh, paham sebagian dengan yang tidak paham sama sekali. Nah, yang paham penuh nanti akan jadi tutor sebaya kita dalam pelaksanaan remedial dan lain sebagainya. Misalnya di beberapa materi tertentu belum tuntas, maka anak itu tidak juga langsung yang guru yang melakukan perbaikan, tetapi boleh juga anak itu coba tanya sama si yang sudah tuntas lagi. Jadi 0,50, 51, 60, ya toh? 61, 80. 6180 ya kan? Berapa kriteria? 050, 51, 60, 6180, 61. Lalu yang terakhir yang 100. Nah, ini diberikan materi penguatan materi-materi yang memberi tantangan kepada anak itu. Maka oleh sebab itu dalam proses pembelajaran biasanya dulu itu anak-anak pintar itu kalau materi itu terus dia malas sekali. Ada itu, ntar itu 5 tambah 5 kurang 2 bahagi 3 tambah 8 tambah 9. Nah, itu paling pintar sekali. Apa dia katakan? Malas guru. Itu terus. Nah, padahal ini orang memiliki kecerdasan khusus dalam tambah kurang. Oke Bu Bapak, nanti kita diskusi lagi melalui asistensi. Mudah-mudahan ini akan kita SMA Talaga nanti akan mudah-mudahan perencanaan dan asesmen kita akan lebih bagus. Dan ini semua sesungguhnya Pak pengawas kepala sekolah juga sudah berulang kali menjelaskan ini. Cuma memang ibu kepala sekolah menginginkan bahwa dengan asistensi ini tidak ada lagi keraguan tentang pelaksanaan perencanaan pelaksanaan
daripada asesmen ini. Sekira itu dulu, nanti mungkin ada beberapa hal yang nanti kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mandiri. Itu saya bilang, cuma saya lihat dari Kemido yang berbagai macam. Ada juga masih Begitu ditanya, siapa yang membimbing doa yang bagus di sekolah kita? Nah, ibu bisa bilang, oh si ini dia bagus. Coba saya tanya sekarang, kan tidak tahu. Kita cari di JB itu mana akan terjadi. Kita dalam JB ini ada 10 kata kerja. Maka 10 kompetensi Sesuai dengan profil pelajar Palestina. menerapkan. Tapi ternyata menerapkan ada 2 konten. Menerapkan A, menerapkan B. Jadi ada 2 tujuan. Sama-sama menggunakan kata kerja menerapkan. Tapi ada 2 tujuan karena satu menerapkan A, yang satu menerapkan B. Jadi itu yang perlu. Setelah kita rumuskan tujuan di ATP, maka di modul ada assessment kan? Cuma di modul itu seharusnya tujuan, ada juga tujuan di modul. Tujuan di modul itu sebenarnya lebih terperinci lagi tujuan dibandingkan dengan tujuan di ATP. Tujuan di ATP masih bersifat umum, tapi minimal dia sudah sama dengan tujuan ATP. Kalau di ATP tujuannya satu, modul satu, tapi sebaiknya lebih terinci dia. Karena kita kan upayakan tidak satu kali sehingga siswa agak sulit untuk memahami. Kita misalnya siswa baru awal tuh, coba kamu naik di tangga yang ke-10, kan susah kan? Ada siswa yang dia langsung loncat ke tangga ke-10 kok, tapi ada siswa yang masih lemah. Coba kita mulai deskripsi perinci. Itulah diferensiasi. Ada siswa yang satu kali loncat tangga ke-10 kok, tapi ada siswa baru tangga 2 masih ada yang sampai ke tangga ke-5. Jadi indikator nanti pertama semuanya udah bertanya mengenai proses ini. Lalu sesudah satu materi kita baru ulangan kita bagi juga ulangan formatif juga ulangan harian untuk satu kali setelah sebulan. Ya tahu. Nah, KD. Mereka ada 2 bukan nilai formatif tapi ini masih satu materi itu bisa ada beberapa tujuan. Kalau dia ada tujuan itu berarti ada 3 tujuan pembelajaran, berarti ada 3 kompetensi dasar. Yang 14 ini yang kenapa? Ada itu kita sama-sama yang kita gunakan kata-kata kompetensi yang ada di KJP itu kan. Apa yang terjadi di perang? Siapa yang akan dia ahli sejarah dunia? Proses ini. Jadi ini apa ini? Oh,